Assalamualaikum guys, nice to meet you again with my channel Sir Maman. Now we are gonna discuss about simple present tenses. Okay, it's easy guys. If you understand these tenses, this grammar, I think it will be easy for you to speak because karena semuanya dimulai dari rumus ini, because all of the things in English begin from this structure. So kalian harus pahami ya, karena kalau kalian sudah paham ini, kalian akan mudah untuk memahami rumus-rumus selanjutnya. Well guys, ini adalah simple present tenses. Simple present tenses ini adalah waktu sekarang. Jadi kegiatan sehari-hari yang kita lakukan, seperti kita pergi ke sekolah, bekerja, or cooking, going to school, or what else. Pokoknya it's connect to your daily life. Nah, di situ verbal kita singkat dalam kurung itu verbal, dalam kurung kita singkat dengan V, itu kata kerja. Well guys, nah di situ ada positif, agak goyang ya, maaf ya. Oke. Nah, di sini ada positif. Positif itu berarti artinya saya pergi ke sekolah. Pokoknya kalimat-kalimat positif. Nah, di sini subjek ya. Here is subject. Subjek itu pelaku, kita singkat dengan S. Nah, yang ini V, ini singkatan dari verbal atau kata kerja. Nah, di sini ada S atau IS plus objek. Nah, yang akan jadi subjek di sini ada I means saya, you artinya kamu, they mereka, we kami. Pahami dulu, I artinya saya, you kamu, they mereka, we kami. Oke. Yang kedua ada he, she, it. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu dia itu artinya nggak ada dia perempuan, dia laki-laki ya. Pokoknya dia itu satu. Nah, in English it's different. Untuk perempuan dan laki-laki, kalau he dia laki-laki, kalau she dia perempuan. Nah, kalau yang it ini bisa ganti nama kata benda atau binatang nanti ya. Oke. Nah, di sini ada subjek, kata kerja, terus S atau IS, terus objek. Oke guys. I'll explain about positive sentence ya. Nah, di sini leave ini artinya meninggalkan. Ini kata kerja ya. Nah, subjeknya kita pakai I artinya saya ya. Kata kerjanya kita pakai leave, artinya meninggalkan. Nah, you apa artinya di sini? Kamu. Nah, I leave you, saya meninggalkan kamu. Paham? Jadi subjeknya I, kata kerjanya leave, objeknya you. Nah, untuk S atau IS nanti kita akan pakai pada kalimat, pada subjek he, she, it. Oke guys. Nah, subjeknya kita pakai I, kata kerjanya leave, saya meninggalkan, objeknya you, saya meninggalkan kamu. Oke guys, di sini hujan. Bisa dilihat. Ini kampung saya. Tuh, hujan deras banget. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke subjek yang ini, yang he, she, it, yang dia. Nah, sekarang subjeknya kita pakai she. She tadi, kalau she artinya dia perempuan. Karena subjeknya she ya guys, karena subjeknya she, maka kata kerjanya kita pakai, kita di belakang ini kita tambah S karena subjeknya she. Andai subjeknya I, kita tidak pakai S. Karena subjeknya she, kita pakai S. She leaves you.
dia meninggalkan kamu. She leaves you, dia meninggalkan kamu. Andai she-nya ini kita ganti dengan I, maka S-nya tidak usah pakai, jadi I leave you. Karena subjeknya kita pakai she, jadi kata kerjanya kita tambahkan S. She leaves you. Oke guys, paham? Gampang kok ya. Nah, ini yang kalimat positif. Nah, sekarang yang kalimat negatif guys. Nah, rumusnya ini yang kalimat negatif. Pokoknya buat kalian yang masih kuliah atau ini biasanya pelajaran ini diajarkan di SMA atau SMP dan sederajat ya. Tapi masalahnya kalau SMP atau SMA itu sekarang langsung LKS. Jadi anggapannya kalau murid itu udah paham bahasa Inggris gitu, jarang diajari grammar, langsung LKS. Jadi mereka merasa bahwa penerbit itu hanya komersil saja. Tujuan mereka itu komersil tanpa memikirkan apakah mereka paham atau enggak gitu. Karena di sini saya adalah seorang guru, jadi yang saya ajarkan ya ini rumus-rumus ini kepada mereka. Jadi saya kesampingkan LKS itu. Nah, ini kalimat negatif. Ada subjek, do, does, not ini, dan kata kerja objek. Nah, karena kalau subjeknya I, you, they, we, kita pakai do. Kalau subjeknya he, she, it, kita pakai does. Ini it ya. Oke. Kita lanjut pada pembuatan kalimat. Ini kalimat negatif yang artinya tidak. I, subjek. Nah, karena I, kalau I kita pakai do. Karena I kita pakai do. I do. Setelah do ada apa? Karena kalau does ini akan kita pakai pada he, she, it. Jadi I do. Setelah do ada not. I do not. I do not. Setelah itu kata kerja. Leave. Objek. I do not leave you. Saya tidak meninggalkan kamu. Saya tidak meninggalkan kamu. Nah, untuk objek kita sudah pelajari ya tentang pronoun. Ini sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, kalau subjeknya kita ganti dengan she, gimana? Kalau subjeknya kita ganti dengan she, maka yang akan kita pakai itu adalah does. Ini artinya ini disebut kata bantu ya. Udahlah, nggak usah itu. Yang penting pahamin aja ini dulu. Jadi she does. Karena she, kalau she kita pakai does. Karena she, jadi yang kita pakai does. Terus setelah does kita turunkan not. Kata kerjanya leave, objeknya you. Oke. Untuk ini sudah tidak pakai S lagi ya, walaupun subjeknya she, karena S-nya sudah pindah ke sini. She does not leave you. Dia tidak meninggalkan kamu. Paham? Bagi yang tidak paham atau mau tanya tentang bahasa Inggris, kalian bisa meninggalkan komentar kalian ya pada kolom komentar, karena itu akan sangat menyenangkan. Oke guys, sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. I hope it's useful for you all, and then please inform to all of your friends, especially to people who has concern to understand about English. Karena apa? Pada setiap spot-spot, pada setiap tempat kayak bandara atau apa, you will find mini English word or mini English sentence there. Bahkan ketika kamu pergi ke masjid untuk hari ini sudah banyak yang pakai bahasa Inggris itu. Okay guys, thank you very much for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.